Cuma ada kepalanya, ada tangannya, ada garisnya, tapi langsung meninggal. Tapi kurang daripada 6 bulan. Kada ada tanda menangis tuh. Sedangkan kejadiannya nyak bayi sudah sempurna, bertangan, berkepala, obatis. Wajib 3 macam bagi orang yang hidup nih, 3 aja. Yang pertama dimandiin, kedua dikafani, ketiga dikuburkan. Kada wajib disembahyangkan. Nah, jadi kasus yang kedua, apabila ada bayi lahir tapi kada ada tanda-tanda hidup, kurang 6 bulan, maka jadi 3 aja wajib bagi kita yang hidup. Pertama dimandikan, kedua dikafani, ketiga dikuburkan. Kada wajib disolatkan. Jadi kedua itu memang 2 saja kan. Yang ketiga, kalau kejadiannya tiada sempurna, artinya daging aja kah, kada ada kepalanya kah, kada ada batisnya, kayaknya ada masih 3 bulan keguguran dah, daging aja biasalah, ada juga darah aja sebulan aja tuh. Nah, kalau umpama daging aja, maka tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada wajib, tetapi disunatkan dibungkus dengan kain putih lalu dikuburkan. Nah, itu sunat. Jangan dibuang di bak sampah, dibuat dalam plastik, buang bak sampah jangan, karena itu anak itu juga cuma keguguran, belum jadi ruh lagi, belum ditiup ruh lagi. Nah, jadi andai kata sebulan aja darah aja tuh keluar kan, maka kada kewajiban apa-apa, kada wajib dimandikan, kada wajib dikafani, kada wajib disolatkan, dan kada wajib dikuburkan. Tapi sunat dibungkus dengan kain putih dan dikuburkan. Nah, itu. Apabila ini kisah bayi terus kita nih. Apabila bayi yang keguguran itu usia kandungannya lebih dari 6 bulan. Nah, misalnya anak cucu aja hitungannya lah. Nah, betiangan, tapi sudah 7 bulan keguguran anak tadi meninggal, maka pelaksanaannya semacam orang tua. Berarti wajib dimandii, wajib dikafani, wajib disolatkan, dan wajib disembahyangkan. Jadi kesimpulannya, kalau anak itu jadi keguguran, umurnya sudah 7 bulan lebih, maka pelaksanaannya seperti orang tua. 4 yang wajib lawan kita: dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Wajib dimandii, dikafani, disembahyangkan, dan ditanam atau dikubur. Dan anak yang mati waktu halus itu tabungan sagan kawitannya. Nah, bagus tuh kan, nya memberi syafaat kan lawan abah mamanya. Di saat kena di padang mahsyar itu orang kehausan, orang kelaparan, anaknya itu yang bayi meninggal tadi kena membawakan makanan dan minuman. Makanya ngarannya bayi yang lahir itu tabungan sagan kawitan. Tapi jangan dibunuh kalau mati, kalau anak sudah tahu, jangan. Nah, kalau kita nih lah menemui keponakan kan, apalagi anak sholat atau cucu, maka kita itu disunatkan pertama-tama untuk bayi itu diazankan. Nah, itu penting tuh. Kalau ada keluarga, apalagi anak sholat lahir, pertama kali yang disunatkan dalam agama Islam diazankan. Nah, di mana guru diazankan? Di telinga sebelah kanan. Nah, kanan diazankan tuh karena telinga sebelah kiri diiqamatkan. Sunat hukumnya, bahkan sunnahnya di sini muakkad. Baik ke kanak laki-laki kan, baik ke kanak perempuan ke sama. Baik itu bebinian kan, lelakian kan, apabila lahir diazanakan telinga kanannya, diqomatakan di telinga kirinya.
Kada dajar yang maajanakan babinian boleh maajanakan. Umpamane abahnya begawi, tulak merantau. Jadi yang menghadapi itu bidan lawan acil-acilnya aja babinian. Kada latihan, bolehlah binian maajanakan, boleh. Andai kata binian itu kada bisa, ada situ orang Cina non Muslim kada beragama Islam, boleh juga maajanakan. Orang nih kada beragama Islam tapi hafal kalimat azan, makanya boleh mengazanakan si bayi itu. Saking disuruhnya ketika anak baru lahir itu diazanakan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man ulida lahu mauludun fa'azzin lahu fi udhunihi al-yumna. Barang siapa, ujar Nabi Muhammad, dilahirkan baginya akan seorang bayi, fa'azzin lahu, maka hendaklah ia mengazankan bagi bayi itu. Di mana dia janakan? Ujar Nabi, fi udhunihi al-yumna, di telinga yang sebelah kanan. Jangan lagi bagi orang, bisa jual aja tuh, insyaallah hafal aja dan aja. Wa aqama fil yusra, dan hendaklah ia mengqomatkan di telinga yang kiri. Ujar Nabi Muhammad, lan taruhu umusibyan, niscaya kekanak itu tidak mengganggu oleh jin yang bernama umusibyan. Umusibyan itu jinnya rancaknya sore masuk ke rumah lewat pintu-pintu rumah. Tugas jin ini mengganggu kekanak. Keranjakannya kekanakan itu bila kena ganggu menangis terus panas gada apa bisa jadi kena pastinya karena mentalnya terganggu. Nah itu umusibyan kadang-kadang penyakitan lah apa-apakah diganggu umusibyan nih supaya katakanlah penyakit diserang lalu umusibyan ajanakan di telinga kanannya jar Nabi dikomatkan di sebelah kiri. Nah ilmu nih. Nah jadi itu diajarkan mana apabila lahir ajanakan. Pertama kali didengarkan kalimat tauhid ya azan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengazankan pada telinga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika melahirkan oleh ibunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pas Sayyidah Fatimah lahir yang mengajanakan kai. Nah, karena kai ini berilmu bagus kalau alim. Rasulullah mengajanakan di telinga kanan azan, di telinga kiri qomat. Lahir tuh pastinya karena dewasa bagus. Karena kada diganggu mulai lagi baik, kada diganggu lewat sebiar jin nakal itu diciptakan Allah Ta'ala untuk mengganggu bayi. Tujuan agama mensyariatkan bagi kekanak itu untuk diazanakan kenapa ya? Nah tujuannya untuk memberitahu kepada anak yang baru lahir itu dengan kalimat-kalimat tauhid dan sebagai awal pertama kali yang didengar si bayi itu ketika datang ke alam dunia adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Nah bagus kalau alim lah bisi anak kita yang lagi menggawi. Nah atau kai yang mengawiakan. Lalu kena ujar ulama salaf pastinya keluar dari alam dunia disunatakan juga untuk diazanakan. Jadi pastinya lahir diazanakan, pas meninggal pun diazanakan karena azan itu menolak setan, mengusir setan, dan azan itu membuat setan kabur. Yang kedua, agama Islam itu sangat menganjurkan hukumnya sunnatun muakkadah.
pada bayi yang baru lahir itu untuk membaca surah Al-Ikhlas sekurang-kurangnya 1 kali, minimal 10 kali, yang paling afdal 40 kali. Itu dianjurkan banget di kitab-kitab fikih, banyak terancak di sananya menganjurkan banget ke anak yang baru lahir itu dibacakan surah Al-Ikhlas. Penting nih. Nah, sekurang-kurangnya sekali, minimalnya 10 kali, paling afdalnya 40 kali. Di mana dibacakan surah Al-Ikhlas? Di telinganya. Yang paling bagus siapa membacakan? Abahnya. Kalau abahnya ada bisa terlalu. Nah, maka yang lainnya hanya bidan kan, atau kai yang paling bagus tuh kai, Pak. Abah tuh kai. Nah, kenapa jadi dibacakan dalam agama itu dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membacakan surah Al-Ikhlas pada telinga bayi yang baru lahir. Dibacakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di telinga anak. Nah, ujar siapa? Riwayat dari Abu Razin riwayatnya. Apa tujuannya dibacakan ke anak itu surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tujuannya untuk memperkenalkan tauhid kepada bayi yang baru lahir. Qul huwallahu ahad, keesaan Allah betul. Nah, wahdaniyat. Dan qul huwallahu itu dibacakan lawan bayi sebagai benteng. Nah, lagi harus bentengnya sudah benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan qul huwallahu ahad itu sebagai perlindungan daripada gangguan-gangguan syaitan dan pandangan-pandangan buruk serta segala keburukan daripada arah kanan, arah kiri, muka, belakang, dan atas, untuk membentengi diri. Nah, supaya kekanakan ininya bagus kan, dibacakanlah surah Al-Ikhlas. Nah, yang tahu bisa sama nih. Nah, jadi kalau misalnya visi baik itu bacakan supaya kita gandeng, jadi orang alim kan, yang minimal orang beriman sempurna lah. Nah, nyaman kan ini gandeng tuh berbakti kawitan. Ini ganda kawitan ini menyalahkan anak apa ya sebakti. Tapi mulai lagi baik kita tahu aturan dalam Islam. Karena sudah ganda ditiwas, kenapa waktu kenapa ini macam-macam ini sampai padahal ada juga hak anak tadi itu mulai lagi baik diajarkan, dibacakan Qulhuwallahu ahad di telinga kanannya. Supaya kita kenal ke anak itu mengikuti akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ada terkena aliran-aliran sebuku, ada terkena aliran pertahanan sembahyang, ada orang mengaku Nabi lepas pada empat. Nah, gurunya kadang-kadang pakai keyboard diumpati juga. Nah, aliran-aliran sesat juga. Banyak tuh itu tuh kesusuman anak jadi wali. Yang ketiga, kita dalam agama Islam sangat dianjurkan membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis, jangan inna anzalnahu aja. Nah, dibacakan lawan si bayi itu di telinga kanannya sebanyak 40 kali. Karena di dalam riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bil makna, barang siapa ujar Nabi Muhammad membacakan Inna anzalnahu arba'ina marrah sebanyak 40 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga anak tersebut seumur hidupnya daripada melakukan perbuatan zina. Wah, ini ampun maaf aja bang, macam-macamnya saya terkenal. Nah, menyulahkan jalan itu akas pada perbuatan zina itu.
Bahkan di Al-Quran itu kan wala taqrabuz zina innahu fahsya. Nah, jangan sekali-kali mendekati zina, termasuk mendekati zina pacaran. Nah, kalau ke anak itu kali dibacakan lagi halus inna anzalnahu, ia mudah-mudahan melakukan perbuatan yang keji, ya disebut zina 40 kali. Ada orang betapun belum guru ini lagi halus sudah sempat bacakan anak anzalnahu. Nah, maka dianjurkan oleh ulama ketika ini guru bacakan anzalnahu. Andai kata pas lahir itu pada sempat bacakan anzalnahu. Nah, pas sudah ganal hanya dibaca nih. Maka pasnya guru bacakan sekali, karena malah esok sekali. Supaya apa? Seumur hidupnya dilindungi Allah dari perbuatan zina. Bagusnya anaknya. Soleh ya. Kalau kepinian solehah. Nah, itu tujuannya 40 kali. Nah, itu penting banget. Yang keempat, kita dianjurkan disunnah muakkadakan lawan bayi yang baru lahir itu dibacakan ayat Ali Imran. Ulang ayat Ali Imran, ya kan, surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 36. Ada Allah batasnya wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu ayat dibacakan sekali di telinga kanannya. Belum lagi wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Cari ya biar ayatnya 336 Ali Imran surahnya. Apa tujuannya? Nah, tujuannya itu agar membentengi si bayi. Perisai gawe ini nyaranya benteng itu membentengi nah si bayi dari gangguan syaitan dan jin, dan supaya anak itu jangan tapi rancak menangis. Nah, ini rancak tapi nangisan ke anak tuh jikir juga. Cuma kalau kerancakan menangis mamanya pusing. Kalau mamanya pusing, abahnya juga pusing. Sama-sama pusing berkelahi biasanya. Nah, makanya kalau anak menangis sekali-kali aja ya Allah. Waktu-waktu gentingnya aja kita. Nah, kenapa dibacakan ayat itu? Supaya membentengi anak tersebut dari gangguan setan dan jin dan perbuatan keji ketika ini besar. Itu kalimat perlindungan, Pak. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, 4 dan ingat. Yang kelima, kita disunahkan, tapi ini kan ada depan hadisnya nih. Nah, cuma ini dari salaf beberapa ulama bahari. Ketika bayi itu lahir, maka kita disunahkan menulis Asmaul Husna, di mana di dahi bayi. Kalau isi anak enak juga ditulis di dahinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tulisannya sama Allah. Jadi setiap hari itu ditulis Asmaul Husna Allah. Hari pertama, hari kedua Allah, hari ketiga Allah, hari keempat kan Hanyar Ar-Rahman, hari kelima Hanyar Ar-Rahim. Sunnah kayak itu. Nah, kalau kawa pakai calak mata yang kawa dihapus, jangan pakai sedidol untuk bersih. Kalau ditarik itu ditaruh di hadrul maut, rata-rata anak-anak habaib itu ulama-ulama di sana itu ditulis di dahinya. Nah, pakai calak mata, nah ditulis. Kalau misalnya ada anak nampak benar tulisan Allah, pakai tangan diliuri, dibasahi, nah ditulis aja Allah. Apa tujuannya guru? Nah, tujuannya 3. Kenapa jadi itu Asmaul Husna di dahi si bayi? Itu tujuannya 3. 1, untuk
membentengi si bayi dari hal-hal, dari kelakuan-kelakuan yang tidak diharapkan. Perangai kada baik, berdusta misalnya, penyinggungan misalnya, pemarahan misalnya, dan lain-lain lah. Nah, ada bisa menghargai orang, banyak kayak itu. Nah, kelakuan-kelakuan yang kada baik, nah ditulisi Allah, karena Allah itu dalam Asmaul Husna ada tulisannya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifatnya penyayang, pengasih. Nah, Ar-Rahim penyayang. Jadi kena ketika dewasa, ini kena pemurah, dan ini kena penyayangan orangnya. Bentengi. Jadi kita dalam Islam itu suruh, makanya ada Hizib Nawawi, Hizib Sakra, Ratibul Haddad, Ratibul Atas, itu membentengi diri semua. Lagi baik kita disuruh agama membentengi diri. Nah, yang kedua, tujuannya ditulis Asmaul Husna di dahi anak itu agar bayi itu berhubungan kuat dengan zat yang mempunyai Asmaul Husna, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada ikatan kuat, lagi harus ditulis dari dahi. Apa tulisannya? Hari pertama Allah, hari kedua Allah, hari ketiga Allah, hari keempat Hajar Ar-Rahman, hari kelima Hajar Ar-Rahim, Hajar Al-Malik, seterusnya. Itu 3 bulan lebih itu. Nah, kalau yang isi cucu kayaknya masuk, kayaknya tulisin kan. Kalau yang order nampak banyak Allah, kayaknya dipoto harus ke kanan. Apabila rancang dipoto, dipasang di medsos, itu kayaknya karena ain kanak tadi. Itu jadi ulama. Ainnya apa? Rancang garing, mentalnya kayaknya kurang. Mental itu kalau tamu tengah orang, lah apalah. Nah, itu mental. Jangan tapi dipoto. Boleh sekali-kali aja. Anak dipajang juga tulisin Masya Allah Pak, la haula wala quwata. Itu sih. Yang ketiga, tujuan ulama bahar itu menulis bidahi bayi itu Asmaul Husna untuk mengambil barokat daripada Asmaul Husna. Tulis ya, bagus tuh. Nah, bagus. Nggih, mbah untuk mandi bayi itu, baca tulis ya. Pakai celak mata yang awal dihapus. Jangan celak mata yang awal dihapus, kesian bayi. Nah, kalau hendak dia nyaman pakai liur aja sudah. Nah, kalau dia apa pakai apa sama orang kan. Nah, kebutuhan pakai itu tuh, pakai tulis. Nah, ketika kita bisi anak itu yang disunnahkan mencium ada 4 tempat. Nah, ini udah tahu lagi nih. Kalau kita bisi anak cucu lah, itu yang disunnahkan dalam agama Islam ada 4 tempat pada anak itu. Yang pertama, kita disunnahkan mencium ubun-ubunnya. Nah, kalau bisi anak ada, kalau anak tuh ubun-ubunnya tempat masuknya ruh. Karena di sini juga keluarnya ruh. Sunat dicium. Nah, di ubun-ubunnya. Nah, sunat dicium ubun-ubunnya. Kita baca akan ketika mencium ubun-ubun, Robbi habli minas sholihin. Apa itu? Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Soalnya anak tadi kena jadi orang bagus. Nah, jadi kena malam-malam bacakan itu masih hanya bayi nih 40 hari kali. Nah, japa ibu-ibunya cium Robbi habli minas sholihin. Laki-laki gak bini-bini sama. Nah, japa ibu-ibunya kita cium, kita bacakan sambil Robbi habli minas sholihin. Nah, apa udah? Robbi habli minas. Ya Allah, berilah kepada anakku ini daripada golongan orang-orang saleh. Kawitannya membaca itu, apalagi mamanya, anak pada ganal bagus, nyaman dipadahi. Mantap kalau kita bisa anak bakti lah. Nah, kalau hendak alim anak itu bacakan, kita pulang tambahin Robbi habli minas sholihin, bacakan Allahumma
faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Bacakan tuh malam-malam, pintar anak itu kan, cerdas anak itu kan. Nah, bacakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Alim kan ini kan. Waduh, banyak yang dibacakan ada juga bang pendek aja itu. Yang kedua, bagian bayi kakanak yang sunat kita mencium itu pada dahi. Nah, ubun-ubun pertama kali. Kemudian dahi ini simbol kepintaran akal di sini. Jadi disunatkan bagi orang tua itu mencium dahinya. Apa tanda itu? Menandakan orang tua itu ridho dengan keberadaan ini anak. Diciumlah di dahi, bacakan salawat Allahumma sholli ala nuri sayyidina Muhammad. Salawat nur baca Allahumma sholli ala sayyidina nuri Muhammad, supaya anak tadi kan kalau bercahaya juga semuanya. Maksud bercahaya itu nyaman dipandang. Nah, ini ada kalau anak tuh pas ganal memberi keluar, ada hanya dilihat asal apa kan, anak ditampar langsung. Tapi kalau lagi ganal ada tuh kayak memberi marah, anak diberi, anak kayak apa kan, ada tuh orang kayak gitu. Nah, bacakan selawat ini, bacakan selawat nur Allahumma sholli ala sayyidina nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau bisi anak, cucu, bagus pula ada ilmunya. Yang keempat, kita disunatkan pada bayi itu dicium kedua pipinya, pipi kanan dan pipi kiri. Kenapa? Itu menandakan perasaan sayang dan kerinduan yang mendalam kepada abah dan mama. Cium pipi kanan, pipi kiri, dibaca Masya Allah. Bacakan itu. Dia cium pipi kanan bayi kalau kayak bunyi ya, itu dengar anak pak. Cium pipinya, bacakan Masya Allah. Itu kena anak, kena ganalnya sehat. Nah, bagus kena anak itu ada penggaringan. Jadi kalau anak tuh mut garing. Masya Allah, luar biasa Allah ini memberi aku amanah anugerah berupa anak. Masya Allah. Mana kalau diingat kalau bacaannya? Yang ketiga tadi cium pipi kanan, pipi kiri, bacakan Masya Allah. Yang keempat, kita dianjurkan bagi orang tua itu mencium tangan anak. Tuhan kan anak mencium. Ini kakak anaknya bayi, karena isi dosa, kita cium aja tangannya. Nah, ketika kita mencium tangan anak itu suatu tanda abah mamanya itu berserangan sayang kepada anak itu. Diciumlah tangannya. Dibacakan ketika mencium tangan anak itu barakallahu lak. Kalau lakian, kalau feminine barakallahu laki. Nah, lak aja sudah diwakafkan aja barakallahu lak. Mudah-mudahan Allah memberkahi kamu. Nah, kayaknya gampang memang mencari rezeki berberkah ini. Umurnya berberkah, rezekinya berberkah, gawiannya berberkah. Cium hari-hari anak-anak. Nah, ubun-ubun, dahi, pipi kanan, pipi kiri, hanya tangan. Orang bahari kayak gitu. Barakallah. Tapi kalau sudah ganal memberi umur sudah. Jangan lagi sudah ganal. Itu waktu halus saja. Nah, halus. Karena anak itu ketika ini hanya menyambar Allah jadi bisa berpandir mulai. Nah, itu bagus dimakani uyah. Apa tujuannya uyah? Uyah itu supaya mencerdaskan anak. Nah, cerdaskan anak. Kalau hendak lancar anak itu berpandir, ujar ulama taubib nih, kedokteran, ahli dokter, itu diminumi madu setiap pagi. Nah, insya Allah ini lancar berpandirnya. Ada kalau anak kan bisa berpandir. Ganal sudah umur 5 tahun, 6 tahun kan bisa berpandir. Coba mau lagi halus tuh minumi madu. Nah, itu bagus tuh. Madu kayaknya umur 4 tahun, 5 tahun tuh pandir terus tuh. Madu kalau uyah itu supaya cerdas. Nah, uyah.
Aduh, jangan seuyahnya saya sendok. Si ini aja, saya ujung jari aja. Nah dipalitakan aja, madunya dipalitakan aja. Kalau uyahnya sesendok mau tanah di masingnya aja. Nah kayak kita mah mata tembuni. Nah coba ketika kita lahirkan anak itu kan ada kawannya dalam perut ngarannya tambuni. Cara menanam tambuni itu pertama-tama dicuci atau dibasuh dengan air yang suci lagi mensucikan. Kan tuh ada darah. Nah dibersihin sampai bersih, maka kita siapkan ngarannya kendi. Ada kendi itu sangat muantak tembuni. Nah dibuatlah sudah apa ngarannya tembuni itu bersih, dibuat di dalam kendi. Lalu kita siapkan kembang. Nah, apa tujuannya kembang? Kembang itu supaya ini gana-gana harum. Nah, baunya itu harum, baik badannya, kelakuannya, dan nama baiknya harum. Itu orang bahari dia. Kembang di dalam kendi tadi ditutup, hanya disiapkan kain putih. Bagus banget tuh selendang. Selendang kita sembahyang tuh ada kalau atau yang terpakai lubah tuh. Nah, di anak situ kendi. Diandaki dalam kendi itu ya jeruk lubang ini ya gula mbak itu diandaki nyiur. Nah kalau orang Bugis itu sebiji nyiurnya, kalau kita sedikit aja ada nyiur. Nah uyah itu kenapa jadi guru diandaki uyah supaya anaknya gana mahin jauh pandir. Nya biasa kalau orang cerdas itu apabila berpandir padas tuh. Nah mahin jauh uyah diandaki. Jangan juga uyahnya banyak banget, mahin banget. Sebungkusan uyah ya sedang-sedang lah. Nah uyahnya mbah itu diandaki gula. Gula itu tujuannya supaya anak ini karena dewasa lahir manis kelakuannya, manis perkataannya, manis perbuatannya dan lain-lain. Nah diandaki gula netral pulanya. Dan andaki lagi ujar sidin nyiur bahagikat kita siapa nyiur ini bermanfaatnya ketujuh anak ulun kena bermanfaatnya. Kalau selagi dia nak reko kena bu masaknya reko vaksin macam-macam itu jadi tiga uya gula nyiur. Nah ada orang tambahin buku jangan pulpen supaya rajin belanja. Nah dibungkus saya dengan kain tadi, lalu kita patah. Ada bacaan-bacaannya itu jersidin al-fatihah 1 kali, lalu dibacakan salawat. Itu aja. Fatihah sekali, bacakan salawat yang ada itu dipandiri. Nah dipandiri ini jadi guru kalau misalnya anak itu hendak bagus nih kenalnya jangan diandak di ujung rumah tembuni tadi, hendak di muka rumah. Kalau bagus di muka masjid supaya dia mendengari azan. Karena dipandiri anak itu, nah ikam kuburakan di sini nakai untuk ikam mendengarkan azan dan ikam kena supaya melaksanakan kewajiban. Nah di masjid tadi, nah ikam kuburakan di muka rumah supaya ikam itu tak muka juga kena. Ini anak diantak di belakang rumah parah kalau WC dia tuh dibunjuk tak setekan. Nah di WC diantak di belakang rumah belum di belakang. Nah ada maunya ya supan kumpul-kumpul orang tuh ada kuat mentalnya. Nah itu diantak kemudian sama di belakang rumah. Kadang-kadang awalnya dari bunjuk itu diantak. Itu ada jombri lampu. Nah orang bahari di lampu dia ada orang. Itu dipandiri anak tadi kan. Nah kamu kuburakan di muka rumah supaya kamu muka supaya kamu mendengari ajan. Nah ikam naklah pandiri jangan banyak menangis, jangan banyak mengeluh hidup di dunia ini nakai. Nah baik-baik kelakuan ikam nakai. Banyak jersidin berdiam nakai. Kecuali kamu pandiri kecuali perlu akhirnya beban pandiri nak itu. Nah ikam naklah kalau kalian kena hormati Allah Ta'ala, taati Allah Ta'ala, taati Rasulullah, taati
terutama orang tua ikam nakai. Nah, saudara-saudara ikam menghormati nakai diri. Nak kalau ikam dan rajin-rajin untuk ilmu, mengamalkan lawan ilmu itu. Lalu kita jawab tinggi. Nah, kita seorang yang menjawabnya tinggi. Apa nak pandiri? Nah, jangan dipesan nak kalau gandal nak lah jadi biduan nak lah. Jadi artis nak lah. Nah, jangan. Jadi pembalap nak lah. Nah, jangan. Nah, kalau ikam gandal kita jadi tukang nak lah, itu bisa. Jadi orang sukses yang ikam nak. Pintar-pintar bergaul. Nah, itu orang tua harus tahu kayak itu. Nah, itu bacakan ayat Al-Fatihah, salawat. Nah, ajar dulu. Karena itu lah. Karena kita sambung bab zakat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat majelis, berkat kita baca, kita dapat bersama-sama Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita seumur hidup, demikian juga dosa umat kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat luas kepada kita semua, mati beriman sempurna, segala hajat-hajat kita dikabulkannya. Mudah-mudahan kita berataan dikumpulkan Allah di dalam surga bighairi hisab fi rahmatin Nabi bi sirrin Nabi Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.